Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Junaria Maria Ingrid Tiotor. Saya dari kelas TI 3D, Prodi Teknik Informatika, NIM 2101D11. Di video berikut ini saya akan menjelaskan pengertian CPU dan fungsinya serta komponennya yang saya ambil adalah power supply. Yang pertama adalah pengertian CPU. CPU atau processing merupakan salah satu dari perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan menjalankan perintah sebagai perangkat lunak, sehingga CPU sering disebut sebagai prosesor dengan kualitas teknologi CPU yang akan digunakan. Yang kedua adalah fungsi CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik, pemindai, tuas kontrol maupun tetikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Berikut ini adalah komponen-komponen CPU yang saya ambil, salah satunya adalah power supply. Power supply adalah komponen yang memasuk daya ke satu atau lebih beban listrik. Umumnya, power supply mengubah satu jenis daya listrik ke yang lain, tetapi juga mampu mengubah bentuk energi yang berbeda. Contohnya matahari, mekanik, atau kimia menjadi energi listrik. Power supply menyediakan komponen dengan daya listrik. Misalnya, power supply komputer mengubah arus AC menjadi DC. Yang kedua adalah fungsi power supply. Pada dasarnya, fungsi power supply bisa dijumpai di semua model dengan fitur tambahan tergantung jenis perangkat. Power supply dapat diatur agar bisa mengubah tegangan naik atau turun, mengubah daya menjadi arus searah atau mengubah daya untuk tegangan output yang lebih lancar. Fungsi power supply yang banyak bisa memenuhi berbagai kebutuhan listrik. Di antaranya, yang pertama, dapat menaikkan atau menurunkan tegangan. Dengan trafo, kita bisa mengubah tegangan menjadi AC atau DC sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyediakan beberapa metode pembagian tegangan untuk memenuhi kebutuhan peralatan listrik. Yang ketiga, mengubah tegangan AC ke tegangan DC dengan penyiaran setengah gelombang atau dengan gelombang penuh. Yang keempat, memfilter atau menyaring tegangan DC non-stabil ke tegangan stabil DC untuk kebutuhan peralatan. Yang kelima, mengatur output power supply secara profesional dengan beban yang diterapkan. Yang ketiga adalah cara kerja power supply. Saat Anda menekan power pada komputer, power supply akan menjalankan pemeriksaan dan tes sebelum memulai menjalankan sistem komputer. Jika tes berjalan dengan lancar dan baik, maka power supply akan mengirimkan sebuah sinyal atau power good secara mainboard yang menandakan bahwa sistem siap untuk beroperasi. Lalu, power supply akan membagikan daya sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh masing-masing komponen dalam komputer. Selain menyuplai daya listrik ke komponen dalam komputer, power supply juga berperan dalam menjaga kestabilan arus tegangan listrik pada berbagai komponen komputer. Yang keempat adalah cara memasang power supply atau PSU. Untuk memasang power supply ke motherboard dan casing, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungkan kabel catu daya Anda mulai dengan konektor motherboard 24 pin. Selanjutnya, sambungkan kabel CPU atau motherboard 8 pin. Beberapa motherboard hanya membutuhkan konektor 4 pin. Selanjutnya, sambungkan kabel daya PCI 6 atau 8 pin ke kartu video Anda. Beberapa kartu video tidak memerlukan daya tambahan dari catu daya. Beberapa kartu video akan membutuhkan 2 kabel daya PCI 6 atau 8 pin. Selanjutnya, hubungkan perangkat penyimpanan atau disk Anda seperti HDD, SSD atau drive DVD. Hubungkan kabel data SATA yang disertakan dengan motherboard Anda. Sambungkan satu ujung ke hard disk atau disk drive dan ujung lainnya slot SATA yang sesuai pada motherboard Anda. Konsultasikan manual untuk instruksi tambahan pada slot mana yang Anda akan digunakan. Berikutnya, hubungkan kabel daya SATA dari catu daya ke drive. Sambungkan hard drive
USB apapun dari aksesoris Anda seperti gear, tambah atau pembaca kartu aperture M. Hubungkan daya SATA atau Molex untuk aksesoris atau pendingin apapun Anda seperti konektor daya SATA di pendingin cair Kraken. Hubungkan konektor USB 3.0 untuk mengaktifkan slot USB 3.0 di bagian luar casing Anda, jika ada. Hubungkan audio HD header USB untuk mengaktifkan port USB 2.0 dan headset atau mic di bagian luar casing Anda. Dan yang terakhir, hubungkan power SW, reset SW, dan header indikator LED ke motherboard untuk mengaktifkan LED dan tombol power atau reset pada casing Anda. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.